Selamat pagi, brother. Nih ada komen ya tentang cash flow kuadran. Ya, cash flow kuadran itu kamu kalau mau baca buku yang paling bagus adalah bukunya Robert Kiyosaki ya. Robert Kiyosaki membahas ada business school, ada cash flow kuadran, ada ayah kaya, ayah miskin. Itu kamu bisa membaca bukunya beliau. Itu bagus banget. Nah, yang terjadi adalah kita bicara masalah cash flow ya. Cash flow itu harus ada di dunia perusahaan, harus ada di dunia bisnis. Dan yang paling bagus kalau kamu terapkan cash flow ya di dalam rumah tanggamu sendiri, dalam kehidupan sendiri. Nah, orang hidup kalau udah mentas dari kuliah lah saya bicara ya, orang hidup udah bekerja, maka kamu harus punya arus uang, cash flow-nya. Nah, arus uang itu ada yang rata-rata, ada yang spesial. Bagaimana arus uang yang rata-rata? Ya, arus uang yang rata-rata itu adalah orang itu kerja, kemudian pengeluaran. Tidak ada nabung. Kerja, keluar, kerja, keluar. Nah, itu kebanyakan 90 orang itu seperti itu. 90% orang di dunia ini kayak gitu. Dia bekerja, mencari uang untuk membackup pengeluarannya dia. Makanya kerjanya asal aja. Ya, kerjanya yang penting pokoknya kerja menghasilkan uang. Dan itu yang terjadi dengan kondisi di lingkungan kita. Itu arus uang rata-rata. Nah, kalau kerja gaji 2 juta, pengeluarannya 2 juta, tidak ada tabungan, ludes, hilang. Ya, mereka bekerja mendapatkan penghasilan yang langsung dibelanjakan karena konsepnya adalah punya duit bisa belanja. Aset atau harta tidak diurusin. Utangnya belum. Ini arus uang rata-rata. Ya, dia takut utang, dia tidak mau utang. Yang penting maunya kerja dapat duit belanja, kerja dapat duit belanja. Ya maaf aja itu kebanyakan rata-rata orang-orang kita seperti itu. Kalau kita melihat orang yang kerja terus kemudian mendapatkan uang, kemudian habis di pengeluaran, dan bagaimana dengan selanjutannya? Ada orang yang naik kelas. Naik kelas itu mereka biasanya punya utang. Ya, punya utang. Ada hutang yang harus dibayar. Jadi dia kerja, kemudian dia selesaikan pengeluarannya, nah kemudian dia bayar utang. Contohnya biasanya kalau udah kerja gajinya naik pasti akan mikir seperti itu ya. Tadi gaji 2 juta habis 2 juta. Maka dia tidak mikir utang. Tapi kalau dia punya kerja hasilnya 5 juta, kemudian bayar utangnya 3 juta, nah pengeluarannya kan 2 juta. Maka habis buat bayar utang. Udah bisa kerja, kredit motor, udah bisa kerja, kredit rumah, udah bisa kerja, kredit TV, udah bisa kerja, kredit kulkas. Nah, itu yang terjadi di sekeliling kita seperti itu. Sehingga dia mengabaikan yang namanya aset atau harta. Sehingga orang-orang kayak begini akan seumur hidupnya kerja dan tidak punya aset yang menghasilkan uang. Itu orang kelas menengah. Biasanya seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang yang kelas kaya? Nah, ini dia punya penghasilan. Nah, penghasilannya tidak harus dari pekerjaan dia. Bisa jadi dari pekerjaan dia ada penghasilan, bisa jadi dari aset yang dia punya. Entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu ayam, entah itu burung, ya. Itu dia punya penghasilan dari aset yang dia miliki. Sehingga penghasilannya 5 juta, dia bayar utangnya ditekan, ya, bayar utangnya 2 juta. Dia punya pengeluarannya ditekan lagi, tidak banyak pengeluaran, karena dia tidak mau banyak pengeluaran, sudah punya baju 7 ya cukup, tidak mau banyak-banyak, ya. Tapi ada tabungan 2 juta. Nah, tabungannya itulah yang dipakai untuk membangun asetnya dia. Ini arus uang atau cash flow-nya uang yang kaya, orang kaya, karena pemikirannya ini membutuhkan waktu untuk menjadi lebih kaya lagi. Itulah arus orang kaya. Ya, arus uang orang kaya yang semakin kaya, asetnya bertambah, maka aset itu akan memberikan penghasilan sehingga terjadi cash flow. Ya, penghasilannya menjadi cash flow. Kenapa ya? Karena 5 jutanya akan muncul dengan sendirinya sehingga bayar utangnya 2 juta, pengeluarannya 1 juta, savingnya 2 juta terus bertambah sehingga dia akan terus menghasilkan. Kalau kita bicara masalah
kuadran kanan kan ada investasi itu ya. Kalau kamu mengikuti, sekarang ini kamu punya pekerjaan ya Jess, kamu mengikuti bisnis saya, itu setahun bisa mendapatkan 30-70%. Nah itu cash flow-nya bertambah dari aset yang kamu dapetin. Ya, sehingga orang kaya akan menjadi semakin kaya. Nah, orang-orang yang miskin akan berkata, wah dia punya tuyul gitu. Ya ini arus uangnya orang kaya. Karena apa? Penghasilannya bukan hanya dari kerja, tapi dari aset yang dia punya. Nah, bagaimana cara menghasilkan saving untuk membeli aset? Bagaimana cara menghasilkan uang untuk bisa membeli aset? Nah, ini kan bicara masalah kuadran yang pernah saya bongkar juga di akun saya ini. Ada kuadran kiri yang disebut sebagai employee, ada kuadran kiri yang disebut sebagai self employee, ada kuadran kanan yang disebut sebagai business owner, ada kuadran kanan yang disebut sebagai investor. Itu kamu ada di kuadran mana sekarang? Masing-masing orang punya kuadran sendiri-sendiri. Kuadran kiri yaitu employee, dia bekerja menjadi seorang karyawan. Jika penghasilannya besar, maka dia mengeluarkan akan mendapatkan pengeluaran yang cukup besar. Dan kemudian kalau seandainya dia punya duit, maka dia bisa mengakumulasi menjadi tabungan yang kemudian menjadi aset. Itu kalau dia seorang employee. Tapi itu seringkali tidak dilakukan. Karena dia enjoy dengan gajinya dan habis ketika gajinya diterima. Self employee itu modelnya kayak model artis, penyanyi, dokter gitu. Mereka bekerja sendiri dengan keahliannya. Ya, kalau employee itu takut, kalau self employee itu tidak percayaan, tidak percaya sama orang karena menganggap dirinya yang paling hebat. Itu self employee ya. Jika pengeluarannya lebih kecil daripada penghasilannya, maka ada tabungan yang dia lakukan, dia akumulasi untuk bisa membeli aset. Makanya orang-orang yang punya keahlian bekerja sebagai dokter, sebagai pengacara, sebagai apa gitu, mereka punya tabungan. Dan lama-lama kalau dia pinter maka dia bisa menjadi aset. Biasanya sih tidak. Self-employed biasanya uangnya habis untuk pamer. Untuk apa namanya itu? Flexing gitu ya, kalau self-employed. Nah ada yang bisnis. Nah, bisnis itu ada 3 tipe. Business owner ya, dia bisa bisnis dengan cara menciptakan sistem. Yang kedua bisa dengan cara membeli sistem. Yang ketiga dengan cara ikut sistem. Nah, itu kalau tipe bisnis bisa seperti itu. Atau kamu sudah masuk ke dunia investasi atau investor, ya, penghasilannya berupa passive income. Semua asetnya bekerja menghasilkan. Contoh kamu punya kos-kosan, contoh kamu punya peternakan, contoh kamu punya perusahaan yang udah autopilot, itu dunia investasi. Nah sekarang permasalahannya ada di diri kamu sendiri, kamu ada di wilayah yang mana kalau bicara masalah cash flow dan kuadran ya. Kalau orang ada di kuadran kiri itu hanya satu alasannya, aman. Seorang employee aman karena tiap bulan pasti dapat duit. Seorang self-employed aman karena kepintarannya dibutuhkan orang lain. Sehingga dia terus mendapatkan duit. Pemilik pekerjaan atau kita bekerja untuk orang lain itu di kuadran kiri. Nah, terus kemudian kalau kita ada di kuadran kiri juga, karena menurut mereka setiap bulan mereka menerima penghasilan, maka mereka tidak pusing. Kecuali kalau mereka ketakutannya adalah kalau untuk seorang employee adalah PHK, melanggar, itu ketakutannya. Kalau self-employed, ketakutannya ya tidak dipercaya orang. Ya, itu yang terjadi di sana. Nah, kalau di kuadran kanan, businessman atau business owner, itu alasannya adalah alasan kebebasan. Investor itu alasannya alasan kebebasan. Karena dia kepengen punya kebebasan finansial. Makanya orang yang bisa membangun kebebasan finansial adalah orang-orang yang pernah memanfaatkan kuadran kirinya, yaitu employee dan self-employee-nya, untuk mereka benar-benar melihat peluang. Nah ini mindsetnya nih. Ya kamu bekerja membangun aset, saya ulang-ulang terus, atau kamu bekerja mencari uang. Kalau kamu bekerja mencari uang, seumur hidupmu kamu akan ada di kuadran kiri. Tapi kalau kamu bekerja membangun aset, maka mindsetmu pelan-pelan akan terbentuk sesuai dengan pendapatan yang kamu dapetin akan berpindah ke kuadran kanan. Karena kamu bisa
menyisihkan uangmu untuk nanti membangun bisnis atau menjadi sebuah investasi. Nah itu Jess, kalau enggak ya